Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pendidikan Biologi A 2018. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait budidaya biota air pembenihan udang jenis Farnamei, Lithopenaeus farnamei, skala rumah tangga. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya Nurhania Muslimah, Dwi Susilowati, Lutfiana Rahmanintias, dan Widya Safitri S. Udang merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan devisa negara, permintaan pasar dalam maupun luar negeri untuk udang yang terus meningkat. Sumber daya perikanan Indonesia yang mendukung memberikan peluang besar untuk pengusaha udang. Peningkatan produksi udang akan mengakibatkan permintaan benih udang yang bermutu juga bertambah. Tahun 1996, produksi udang yang sebelumnya terus meningkat cenderung menurun. Penurunan produksi disebabkan karena timbulnya berbagai macam penyakit. Upaya dilakukan untuk meningkatkan produksi dengan usaha benih udang yang tahan terhadap penyakit, cepat tumbuh dan mampu diterima pasar. Udang Farnamei merupakan solusi alternatif dalam memperkaya dan menambah produksi udang budidaya. Kelebihan jenis udang ini adalah lebih resisten terhadap penyakit dan kualitas lingkungan yang rendah. Udang Farnamei yang sering disebut dengan udang putih ppT pada salinitas 5 ppt hingga 35 ppt pada kisaran suhu 24-32 derajat Celcius. Kadar oksigen 4 ppm, pH air 7-8,5. Udang Farnamei juga toleran terhadap kepadatan yang tinggi yaitu lebih dari 70 ekor per meter persegi. Dan udang Farnamei mampu tumbuh baik dengan pakan berprotein rendah. Lithopenaeus farnamei memiliki karakteristik budidaya yang unggul. Berat udang ini dapat bertambah lebih dari 3 gram tiap minggu dalam kultur dengan densitas tinggi. Berat udang dewasa dapat mencapai lebih dari 20 gram. Udang betina tumbuh lebih cepat daripada udang jantan. Ketersediaan benih yang bermutu merupakan satu di antara faktor penentu keberhasilan budidaya udang di tambak. Benur dari alam hanya dapat memenuhi 20% dari total kebutuhan tambak udang, sedangkan 80% kekurangannya dari produksi benur Hackray. Kendala dalam kegiatan pembenihan adalah kurang stok induk udang yang berkualitas, makanan yang kurang cocok, teknik pemeliharaan larva, dan pengelolaan yang belum memadai. Hal ini menyebabkan produksi benih yang berkualitas masih rendah. Salah satu upaya untuk mendapatkan benur berkualitas baik yaitu selalu mengupayakan agar media pembenihan selalu optimal untuk pemeliharaan larva, misalnya dengan melakukan pengelolaan air media larva, pengelolaan pakan, dan pengendalian penyakit sebaik mungkin. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana cara menentukan jumlah pakan udang Farnamei? 2. Bagaimana pembenihan udang Farnamei skala rumah tangga? 3. Apa kegunaan pemberian probiotik dalam budidaya udang Farnamei? Selanjutnya tujuan 1 untuk mengetahui cara menentukan jumlah pakan udang Farnamei Lithopenaeus farnamei. 2. Untuk mengetahui pembenihan udang Farnamei Lithopenaeus farnamei skala rumah tangga sehingga menghasilkan udang Farnamei yang berkualitas. 3. Untuk mengetahui kegunaan pemberian probiotik dalam budidaya udang Farnamei sehingga diperoleh manfaat. 1. Dapat mengetahui cara menentukan jumlah pakan udang Farnamei. 2. Dapat mengetahui pembenihan udang Farnamei skala rumah tangga sehingga menghasilkan udang Farnamei yang berkualitas. 3. Dapat mengetahui kegunaan pemberian probiotik dalam budidaya udang Farnamei. Selanjutnya, kajian pustaka. Pada kajian pustaka meliputi klasifikasi udang Farnamei, morfologi udang Farnamei, sistem reproduksi udang Farnamei, Hackray skala rumah tangga, pembenihan udang Farnamei, dan penyakit pada udang Farnamei. Untuk yang pertama yaitu morfologi udang Farnamei. Tubuh udang Farnamei dibagi menjadi dua bagian besar yaitu bagian cephalothorax yang terdiri atas kepala dan dada serta bagian abdomen yang terdiri atas perut dan ekor. Cephalothorax dilindungi oleh kulit kitin yang tebal atau disebut juga karapas. Bagian cephalothorax ini terdiri atas 5 ruas kepala dan 8 ruas dada sementara abdomen terdiri atas 6 ruas dan 1 telson. Bagian depan kepala yang menjorok merupakan kelopak kepala yang memanjang dengan bagian pinggir bergerak yang disebut juga dengan cucuk atau rostrum. Rostrum dari Farnamei terletak pada bagian dorsal, terdapat 2-4 atau 5-8 gigi pada ventral yang cukup panjang. Gigi-gigi tersebut akan menjadi lebih pendek ketika udang menjadi dewasa. Biasanya gigi-gigi tersebut mencapai sampai bagian tengah dari segmen antenula. Selanjutnya, sistem reproduksi udang Farnamei.
Organ reproduksi udang Phanamer betina terdiri dari sepasang ovarium, oviduk, lubang genital, dan telukum. Adapun organ reproduksi utama dari udang jantan adalah testes, vas deferens, petasma, dan appendix masculina. Hardcore skala rumah tangga hanya melakukan salah satu kegiatan dari pembenihan, misalnya produksi benih, nucleus, atau pakan alami saja. Usaha pembenihan skala rumah tangga umumnya memanfaatkan halaman rumah sebagai tempat usaha yang dibantu oleh beberapa teknik. Selanjutnya, pembenihan udang Phanamer. Yang pertama ada praproduksi, yang kedua adalah tahap produksi, dan yang terakhir adalah pasca produksi. Selanjutnya, penyakit pada udang Phanamer. Yang pertama adalah fibriosis. Penyakit fibriosis pada udang Phanamer disebabkan oleh mikroba berjenis bakteri. Bakteri ini menyerang udang Phanamer di saat udang dalam keadaan stres dan lemah. Udang Phanamer yang terserang fibriosis secara klinis menunjukkan gejala awal secara klinis dapat dilihat pada bagian hepatopankreas berwarna merah kecoklatan. Tubuh terdapat bercak merah, bagian ekor geripis dan berwarna merah kecoklatan. Selanjutnya terdapat bercak merah-merah pada pleopod dan abdominal serta pada malam hari terlihat menyala. Selanjutnya, penyakit yang kedua adalah penyakit Taura sindrom virus. Penyakit ini dikenal dengan sebutan penyakit ekor merah. Penyakit ekor merah disebabkan oleh virus berjenis Taura sindrom virus. Virus berjenis Taura sindrom virus biasanya menyerang udang Phanamer 14 sampai dengan 40 hari setelah ditebar di tambak. Dikatakan penyakit ekor merah karena pada kondisi akut maupun praakut udang Phanamer akan terlihat kemerah-merahan ekornya. Selanjutnya, white spot syndrome. Udang Phanamer yang terserang atau terjangkit penyakit white spot syndrome adalah bercirikan pada bagian karapaks terlihat bintik putih, ditunjukkan dengan terlepasnya kutikula di tubuh udang. Indikasi lainnya adalah udang berenang di permukaan dan mengumpul di sekitar pematang kolam dengan luka pada antena. Berikutnya, metode yang digunakan adalah metode wawancara dengan narasumber yaitu Dita Nurfadilah, mahasiswa Perikanan Sidoarjo, saat ini sedang magang di bidang pembenihan dan budidaya udang Phanamer, Desa Blimbing, Kecamatan Sukoluro, Kabupaten Paciran. Adapun hasil yang diperoleh yaitu pembenihan adalah suatu kegiatan menghasilkan larva sebagai komponen bagi kegiatan pembesaran. Teknis pembenihan terdiri dari 3 aspek utama, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Wilayah Pantura, masyarakat gemar mengonsumsi jenis udang Phanamer sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan budidaya udang Phanamer. Gambar 1 merupakan gambar dari bak pembenihan. Gambar 2 merupakan gambar benih udang Phanamer. Pembenihan merupakan suatu kegiatan menghasilkan larva sebagai komponen bagi kegiatan pembesaran. Teknis pembenihan terdiri dari 3 aspek utama yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada tahap praproduksi meliputi persiapan wadah. Persiapan wadah merupakan kegiatan mengeringkan dan membersihkan bak dari segala bentuk kotoran yang menempel menggunakan bahan desinfektan. Terdapat beberapa spesifikasi wadah atau bak yang digunakan selama proses produksi. Masing-masing wadah memiliki fungsi dan dimensi yang berbeda. Wadah yang digunakan pada proses produksi mencakup penetasan naupli, pakan alami, dan juga pemeliharaan larva. Selanjutnya, persiapan media. Persiapan media pemeliharaan mulai dari penyediaan stok air laut yang akan digunakan dalam masa pemeliharaan. Karakteristik air laut yang dibutuhkan adalah air bersalinitas 29 sampai dengan 31 gram per liter, pH 7 sampai dengan 8, suhu 29 sampai dengan 31 derajat Celcius, DO 3 sampai dengan 6 mg per liter, dan bebas bahan pencemar. Untuk mendapatkan air laut yang baik, maka dibutuhkan alur proses sterilisasi air laut yang terdiri dari filter, pompa, dan instalasi distribusi air laut. Alur proses sterilisasi laut tersebut antara lain filter pasir dan arang, tendon sedimentasi, pressure filter, bak treatment menggunakan kaporit atau ozon, bak siap pakai, dan juga sterilisasi lampu. Selanjutnya pada tahap produksi meliputi divisi induk. Pada tahap divisi induk, kegiatan pada divisi induk di sini antara lain pengadaan induk, pemeliharaan induk, dan juga penanganan telur. Divisi larva. Kegiatan pemeliharaan larva dimulai dari stadia naupli 5 sampai dengan 6, stadia zoea 1 sampai 3,
stadium misis 1-3 hingga mencapai stadium postlarva 1-12. Pemeliharaan larva pada umumnya dilakukan pada divisi larva terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, antara lain pengelolaan pakan. Pakan yang digunakan umumnya mengandung nutrisi lengkap, tidak rusak, dan tidak berjamur. Cara menentukan jumlah pakan disesuaikan dengan ukurannya, misalkan pada fase zoea diberikan jumlah pakan lebih sedikit daripada fase misis. Atau dapat juga diambil sampel sedikit dari air tersebut, kemudian dilihat apakah pakan tersebut masih ada atau tidak. Jika pakan masih ada, Anda bisa dilakukan pengurangan dosis pakan terhadap udang Vanamae. Dalam budidaya udang Vanamae tidak dilakukan penyiponan sehingga probiotik yang digunakan untuk menurunkan kadar amonia. Jenis pakan udang pada pembenihan yaitu pakan alami meliputi Sclerotonema dan Artemia, serta pakan buatan yaitu Flake, Ultradiet, dan Spirulina. Pakan alami merupakan pakan yang pertama kali pada awal pemeliharaan yaitu pada stadia. Selanjutnya, pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air dijaga mulai awal dengan beberapa cara, antara lain monitoring, pengecekan kualitas air, pergantian air, dan penyiponan. Selanjutnya, hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit pada larva dapat dilakukan dengan pencegahan dan pengobatan. Tahap yang terakhir yaitu pasca produksi meliputi panen dan juga pasca panen. Berikut ini merupakan kriteria larva siap panen yang dapat diamati pada tabel 1 berikut ini. Berdasarkan hasil wawancara diketahui udang Vanamae lebih tahan terhadap penyakit dengan waktu pemeliharaan relatif singkat yakni 20 hari. Terdapat beberapa penyakit yang dapat menyerang udang Vanamae, antara lain 1. White Spot Syndrome virus. Udang Vanamae yang terserang atau terjangkit penyakit White Spot Syndrome adalah bercirikan pada bagian karapaks terlihat bintik putih ditunjukkan dengan terlepasnya kutikula di tubuh udang. Indikasi lainnya adalah udang berenang di permukaan dan mengumpul di sekitar pematang kolam dengan luka pada antena. Selanjutnya, pada penyakit infectious Mycorrhizaceous virus atau IMNV, yaitu ciri-ciri udang jika terkena penyakit MIO adalah udang pucat, kemudian memerah di bagian ruas bawah sampai ekor. Selanjutnya, penyakit yang ketiga adalah infectious hepatopancreatic and hematopoietic necrosis virus. Juvenil menyebabkan RDS dengan tidak stabilnya pertumbuhan dan berat udang serta terhambatnya pembentukan karapaks. Udang yang terinfeksi akan berenang ke permukaan air dan tidak bergerak, kemudian berputar dan tenggelam ke dasar. Perilaku tersebut berulang hingga terjadi kematian. Selanjutnya, TRL syndrome virus menginfeksi juvenil 0,15 sampai dengan 5 gram. Udang yang terinfeksi akan lemah dan mengalami disorientas. Biasanya terdapat bercak hitam pada bagian tubuh yang mengalami perubahan warna dan udang akan mengalami kematian. Seluruh permukaan tubuh berwarna kemerahan terutama bagian ekor. Saluran pencernaan kosong, kulit udang menjadi lembek dan mati saat terjadi molting. Selanjutnya, penyakit yang kelima adalah convert mortality nodal virus, yaitu ketika mati tidak mengapung di permukaan air melainkan tenggelam ke dasar kolam. Infeksi virus akan menyebabkan inti sel-sel hepatopankreas pada udang membesar bersama dengan terjadinya nekrosis sel otot. Ditunjukkan dengan tubuh udang yang berwarna putih sama seperti gejala MIO. Saluran pencernaan pada udang berwarna menjadi emas kecoklatan. Perut udang kosong, cangkang udang melunak, pertumbuhan lamban, dan bagian otot perut memiliki warna yang pudar. Selanjutnya yaitu yellow head virus. Hepatopankreas berubah menjadi warna kekuningan, seperti nama penyakitnya, cephalotorak berwarna kekuningan dan membengkak. Terdapat cara untuk meminimalisir terpaparnya penyakit pada udang Vanamae dan menghasilkan udang Vanamae yang berkualitas, yaitu memperhatikan kondisi lingkungan, meliputi menjaga kualitas air yang baik dan ketersediaan pakan yang cukup dan meningkatkan daya tahan tubuh udang Vanamae. Penggunaan teknologi modern untuk pembenihan sehingga berkualitas. Penggunaan teknologi modern digunakan oleh PT Semar Emas menggunakan alat produksi dan sarana pembenihan yang modern dan intensif serta berikutnya penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah cara menentukan jumlah pakan Lithopenaeus Vanamae disesuaikan dengan ukurannya, misalkan pada fase zoea diberikan jumlah pakan lebih sedikit daripada fase misis atau dapat juga diambil sampel sedikit dari air tersebut. Kemudian dilihat apakah pakan tersebut masih ada atau tidak. Jika pakan masih ada, bisa dilakukan pengurangan dosis pakan terhadap udang Vanamae.
Budidaya udang fanamei meliputi tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dalam budidaya udang fanamei tidak dilakukan penyiponan sehingga probiotik digunakan untuk menurunkan kadar amonia. Adapun sarannya yaitu pentingnya penggunaan teknologi modern sehingga dapat menghasilkan benih udang fanamei Lithopenaris fanamei yang berkualitas. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.